Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al Hawarizmi. Bapak dan Ibu guru yang saat ini sedang menghadapi PPG dalam jabatan piloting tahap yang kedua, yang tentunya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih kebingungan saat mempersiapkan diri untuk melakukan uji kinerja. Ada yang masih kebingungan terkait dengan kameranya pakai kamera satu atau dua kamera. Atau mungkin juga ada yang sedang kebingungan berapa sih kira-kira kapasitas penyimpanan handphone yang harus dipersiapkan. Nah, Bapak dan Ibu guru, simak video ini sampai tuntas. Semoga video ini bisa menjawab kegundahan dan kegelisahan Bapak dan Ibu guru semua. Baiklah Bapak dan Ibu guru, yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait dengan berapa sebenarnya kamera yang harus disiapkan. Nah, Bapak dan Ibu guru, sebenarnya untuk kamera yang perlu disiapkan itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja kita menyiapkan satu kamera. Apakah kamera Bapak Ibu itu betul-betul sudah siap untuk merekam video kita itu? Apakah nantinya tidak bermasalah? Kalau tidak, dipersilahkan. Bapak dan Ibu guru cukup menggunakan satu kamera dengan merekam dari belakang, kemudian seluruh kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, baik Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar maupun siswa, itu tersorot oleh kamera semua. Itu dipersilahkan manakala Bapak Ibu handphonenya sudah betul-betul dalam kondisi siap. Dalam arti siap baterainya, siap memorinya, ataupun yang lain. Tetapi Bapak dan Ibu guru, barangkali yang namanya manusia itu kan kita tidak tahu. Pas hari H mungkin saja kita sudah betul-betul siap dengan satu kamera, ternyata kamera itu handphonenya bermasalah. Nah, itulah sebabnya kemudian boleh jaga-jaga dengan mempersiapkan dua kamera. Satu kamera fokus, kemudian satu kameranya moving. Moving itu dipegang oleh satu orang, kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu guru. Ada keuntungannya ketika menggunakan dua kamera. Yang pertama, Bapak dan Ibu guru tidak khawatir lagi. Barangkali satu kamera memiliki masalah, maka satu kamera lagi untuk merekam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu mungkin saja masih bisa diandalkan. Itu salah satu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua Bapak Ibu, ketika kita menggunakan dua kamera, maka satu kamera itu tetap fokus, namun ada kamera yang ikut moving. Jadi ketika Bapak Ibu sedang menunjukkan pembelajaran melalui video misalnya, maka kamera yang dipegang oleh seseorang itu bisa maju. Jadi jangan berani-berani ngezoom. Ini saran saya. Saran saya jangan berani-berani ngezoom. Kalau ngezoom itu sudah otomatis akan merusak kejernihan rekaman. Tetapi kalau maju saja itu jauh lebih jernih. Nah terus nanti bagaimana nanti ngupload di videonya? Bagaimana ngeditnya? Kan ada aturan bahwasanya video utuh tanpa edit. Baik, saya akan jawab Bapak Ibu. Yang dimaksud video utuh tanpa edit itu tidak semata-mata satu kamera itu merekam full kemudian tidak diapa-apakan. Sekarang begini Bapak Ibu, manusiawi saja. Yang namanya guru ketika mengajar, apalagi ini akan dinilai oleh para penguji, tentunya mungkin saja kepengen sempurna, tetapi tetap saja di bagian-bagian tertentu ada lupa, ada salah ucap, ada mungkin murid yang kita tidak bisa mengontrol kondisi. Nah tentu saja itu butuh diedit, butuh dipotong. Memangnya boleh Bapak Ibu, saya ini memang lulusan PPG tahun 2022. Tetapi saya ini sering sekali diminta tolong oleh teman-teman yang lain yang kebetulan PPG di tahun 2022, 2023, dan sekarang saya juga telah membantu beberapa teman saya yang telah dan akan melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan, baik piloting 1 maupun piloting 2. Nah Bapak Ibu, yang dimaksud dengan tanpa edit itu tidak semata-mata
video mentah kita itu kemudian diupload langsung. Itu tidak semata-mata seperti itu. Tetap saja ada editing. Bagaimana kalau tanpa edit? Bapak Ibu videonya tidak 2 kali 35 menit. Bisa misalnya 100 menit atau 90 menit. Bagaimana kalau tanpa edit? Tentunya itu akan berlebih. Maka harus dipotong. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau tanpa edit, betul-betul tanpa edit, bagaimana nanti kondisinya? Kalau misalnya di tengah-tengah sudah bagus sekali ternyata lupa. Lupa ngucap, lupa belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa kemudian tidak diedit? Tentu pasti diedit. Namun editannya tentunya harus betul-betul yang canggih. Tukang editnya itu harus betul-betul ngerti bagaimana menyambungkan video itu tanpa harus ketahuan secara serta-merta. Karena Bapak Ibu, yang sering saya lakukan ketika video teman-teman saya itu selalu saya edit. Jadi ketika ngedit itu Bapak Ibu, untuk video utuhnya tetap langsung saya tulisi dari mulai pendahuluan, menyampaikan tujuan pembelajaran, orientasi dan lain-lain sampai penutupan. Itu yang 70 menit itu tetap saya tulis. Tetap saya tulis di bagian videonya. Misalnya guru itu sedang menyampaikan tujuan pembelajaran, maka ada tulisan muncul menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Bapak Ibu, yang namanya dosen penguji itu kan menguji dan mengecek banyak sekali video. Kita khawatir manakala video kita tidak ditulisi deskripsi seperti itu, khawatirnya terlewat. Kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, namun dianggap belum menyampaikan tujuan pembelajaran, padahal kita sudah menyampaikannya. Tetapi dengan adanya tulisan deskripsi, menyampaikan tujuan pembelajaran itu sangat membantu untuk mengingatkan kepada penguji bahwa kita telah menyampaikan tujuan pembelajaran. Berikutnya terkait dengan 1 atau 2 kamera, saya kadang menggunakan 1 kamera, kadang juga menggunakan 2 kamera. Saya menggunakan 1 kamera manakala kameranya sudah betul-betul fresh, sudah betul-betul siap. Dari mulai baterai, dari mulai memori itu siap. Jadi kamera 1 itu tanpa menggunakan tripod. Jadi saya terus keliling. Tapi ini akan capek sekali Bapak Ibu. Ini akan capek sekali. Maka saya menggunakan 2 kamera. 1 kamera berada di tripod, diam. Kemudian 1 kamera saya pegang, 1 HP saya pegang untuk keliling. Manakala guru tersebut sedang mendekati murid, gunakan kamera yang kita pegang ini. Nah, nanti tinggal disambung-sambungkan. Dari kamera yang pertama dan kamera yang kedua itu kita sambung-sambungkan. Apakah itu tidak apa-apa? Saya sudah melakukannya dan itu tidak masalah dan lulus Bapak Ibu semua. Sehingga nanti ketika ngedit pun itu tidak terlalu lama. Karena kita cukup mengedit 1 kali, yaitu di video utuhnya. 70 menit kita edit, diberi deskripsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberikan evaluasi, guru memberikan LKPD, siswa sedang berdiskusi, dan seterusnya sesuai dengan sintaknya masing-masing. Dan itu tidak masalah sama sekali. Justru nanti gambarnya akan lebih bagus dan lebih jernih daripada menggunakan 1 kamera. Kalau menggunakan 1 kamera, otomatis ketika ada guru yang berpindah tempat, maka dia harus ngikutin terus. Dan pesan saya sekali lagi, jangan menggunakan Zoom. Jangan menggunakan Zoom. Nah, berikutnya terkait dengan memori. Berapakah kapasitas memori yang harus kita siapkan? Apakah kita harus kosongkan semua atau tidak? Sepengalaman saya ketika merekam video, kemudian saya edit, baik itu di KineMaster, baik itu di CapCut atau di Filmora dan lain-lain, itu seringnya itu 10 GB Bapak Ibu. 10 GB itu sudah jadi. Bagaimana agar 10 GB tidak lebih dari itu? Maka sebelum kita merekam pembelajaran, kita setting dulu handphone kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita mau merekam,
Ya, saya akan dekatkan seperti ini. Kita masuk ke kamera. Kamera seperti ini. Nah, Bapak Ibu kita lihat di pojok sebelah kiri. Di pojok sebelah kiri ini ada tulisan 720p. Nah, kemudian ada juga yang 2K. Ada juga yang 1080p. Kemudian 1080p 30 fps, 1080 60 fps. Di sini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang 720p. Jadi tidak terlalu besar nantinya, tetapi jangan kurang dari 720p. Jangan kurang dari itu. Kita gunakan yang 720p sehingga hasil rekaman kita itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu memakan memori kita. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak setting itu, kemungkinan nanti munculnya di settingan 1080p, maka hasil rekaman kita itu meskipun hanya 15 menit, tapi akan menghasilkan kapasitas yang tinggi. Terus bagaimana? Maka solusinya edit. Jangan dikompres. Jangan dikompres. Diedit. Baik itu di CapCut maupun di KineMaster. Di CapCut itu sebelum proses rendering juga diberikan pilihan oleh aplikasi itu. Apakah mau dirender menjadi 720p atau 1080p atau 2K. Nah, kita pilih yang 720p sehingga nanti kapasitasnya tidak terlalu besar, cukup 10 GB saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, berikutnya terkait dengan perekaman. Bapak Ibu jangan sekali-kali merekam dalam kondisi handphonenya itu berdiri seperti ini. Karena saya temukan ada teman saya yang sudah selesai melakukan pembelajaran, sudah direkam, minta tolong diedit ke saya, tapi hasil videonya itu berbentuk potret atau berdiri seperti ini. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat, ketika mau memvideo, posisi handphone kita kameranya adalah landscape atau tiduran seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh berdiri, tapi posisinya itu tidur atau landscape. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya, semoga bisa difahami, dan apabila Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar yang telah tersedia. Semoga bermanfaat dan saya doakan Bapak dan Ibu guru lulus dengan mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya.